Sekarang ini aku pengen ngebahas tentang Keluarga Cemara di series episode ke-6. Dari 8 episode Keluarga Cemara, sebenarnya ini adalah episode yang paling menyentuh buat aku. Ini mungkin aku baru bahas episode ke-6 ya, cuman nanti akan aku lihat episode ke-7 dan ke-8. Cuman di episode kali ini menceritakan tentang Rindu yang ingin menjadi ketua OSIS. Dan tentunya dibantu sama Ima, Dani, Andi dan juga Is juga membantu Rindu. Tapi di sini ternyata ada ketidakpedean yang ada di Rindu bahwa dia akan memenangkan jadi ketua OSIS. Di episode lalu ketua OSIS sebelumnya itu ternyata nembak Dahlia, calon ketua OSIS satunya, dan calon ketua OSIS ini ternyata menolak. Kita lebih pengen membahas kehidupannya Dahlia setelah episode lalu ya. Dahlia ini kan mungkin dilihatnya bahwa anaknya pinter, ceria dan segala macamnya, yang cheerful, yang positive vibe. Ternyata Dahlia ini punya insecurity yang lumayan tinggi. Artinya Dahlia ini punya trauma masa lalu yang bisa dibilang membuat dia pengen banget membuktikan bahwa masa lalunya itu salah. Jadi Dahlia ini lawan dari Rindu ini bahwa dia itu dulu karena dia dianggap cantik di sekolah lamanya, dia dianggap memiliki keuntungan dan selalu memakai keuntungan itu untuk mendapatkan nilai yang bagus. Maksudnya anak dia adalah korban bully sendiri dari gara-gara kecantikannya itu di sekolah lamanya gitu ya. Terus si Dahlia itu sampai dituduh bahwa dapat nilai bagus karena nyogok. Pokoknya ya jenis bulian seperti itulah. Artinya gini, Dahlia itu sampai akhirnya pindah sekolah karena memang dia tidak kuat dengan bulian tersebut gitu ya. Sampai di sekolah Harapan Bogor ini, sekolahnya Is dan kawan-kawan ini, Dahlia pun bisa dibilang mendapat respon yang baik lah dari teman-teman. Dan Dahlia ini orangnya introvert. Dahlia ini karena perundungan yang dialami ya, itu dia mempunyai salah satu insecurity yang harus dilawan, dan dia memutuskan untuk melawan insecurity itu. Ketika mereka berkampanye, Dahlia ini bisa dibilang unggul karena Dahlia ini selalu punya cara bahwa mendekatkan diri kepada teman-teman. Aku yakin itu bukan Dahlia yang sebelumnya gitu ya, mendekatkan diri pada teman-teman, cara kampanye juga bagus gitu. Sementara Rindu ini lumayan insecure sama bisa gak ya jadi ketua OSIS gitu. Terus si Dahlia ini juga lebih unggul dari sisi pendukungnya, dan teman-temannya Rindu pada ngerasa bahwa karena dia menyukai atau disukai oleh ketua OSIS sebelumnya, apakah dia mendapatkan cara untuk memenangkan pemilihan ketua OSIS ini dengan cara curang, artinya dengan bantuan si ketua OSIS sebelumnya itu. Si ketua OSIS sebelumnya itu bilang bahwa si Dahlia ini bisa dia bantu dengan pasukan dia, tapi karena Dahlia pengen belajar untuk menjadi dirinya sendiri dan mencoba untuk keluar dari zona nyamannya, keluar dari masalah perundungannya, Dahlia ini tidak mau untuk dibantu oleh si ketua OSIS sebelumnya.
ternyata cukup berhasil. Fitnahan yang dilakukan sama Rindu ini cukup berhasil karena Ima sempat memergoki bahwa kakak ketua OSIS sebelumnya itu ingin membantu Dahlia walaupun dia tidak tahu bahwa Dahlia itu menolak. Tapi setelah teman-temannya Rindu tahu bahwa Dahlia ini punya masalah perundungan yang lumayan mengefek ke mentalnya gitu ya, si teman-temannya Rindu ini mulai ngerasa bahwa tidak enak bahwa dia memfitnah sesuatu karena memang hal itu yang terjadi ternyata tidak benar setelah dia tahu kisah dari si Dahlia itu sebelumnya. Si Rindu pun juga ngerasa nggak enak karena dari awal dia tidak yakin bahwa dia bisa menjadi ketua OSIS dan dia menjalankan rencana itu. Ternyata rencana itu adalah sebuah kesalahan yang dilakukan sama tim suksesnya. Mencoba untuk menyemangati Dahlia bahwa walaupun kamu mengalami perundungan sebelumnya tapi kamu bisa mendapatkan posisi yang kamu mau sampai sekarang, bahwa kamu bisa berubah dengan bantuan mereka, teman-temannya ini. Jujur apa yang dirasain Dahlia ini sebenarnya aku pernah rasain juga. Mungkin aku tidak pernah mendapat perundungan yang begitu, cuma ya aku ngerasa bahwa apakah teman-teman aku ini, kadang aku kan disabilitas ya, teman-teman aku ini apakah dia mendekat ke aku karena memang kasihan dengan kondisi fisikku, ataupun dia ngerasa bahwa aku nih butuh teman gitu ya. Dia ngerasa bahwa aku nih butuh salah satu orang yang ada di sampingku. Apakah teman-teman aku itu, aku ngerasa gitu ya, teman-teman aku itu pengen temenan sama aku karena kondisi fisikku yang seperti ini. Jujur aku ngerasa seperti itu ya. Insecure yang Dahlia rasakan ini sebenarnya aku rasakan juga. Dengan kondisi aku yang seperti ini, aku sering banget ngerasa insecure, sering banget ngerasa putus asa sampai sekarang juga. Tapi di sini makanya aku bilang episode paling menyentuh sepanjang aku nonton gitu ya. Karena di sini kelihatan banget ternyata Dahlia menyimpan sesuatu yang gelap di karakter yang cheerful, masa lalu yang kelam di karakternya yang si cheerful. Sebenarnya gini, si Dahlia ini pun bisa dibilang mencoba untuk menutupi apa yang terjadi di masa lalunya dan mencoba untuk bangkit. Itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari Keluarga Cemara The Series episode ke-6 ini. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye guys.